Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perombakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak akan berlangsung pekan depan, menyusul pergantian yang sudah lebih dulu terjadi di Bea Cukai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan merotasi sekitar 70 orang pejabat di Jen Pajak demi perbaikan tata kelola dan upaya penguatan penerima negara. Purbaya mengatakan bahwa rotasi itu melanjutkan perombakan 31 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Baik, sahabat Berikut News, berikut tayangannya. Sebanyak 40 perusahaan baja Cina terdeteksi mengemplang pajak PPN. Bahkan, 2 perusahaan besar sudah masuk daftar sidak dalam waktu dekat. Yang bikin geleng-geleng kepala, perusahaan sebesar ini bisa lolos bertahun-tahun. Purbaya sampai bilang, berarti orang saya ada yang terlibat. Artinya, ada dugaan pembiaran dari dalam Kementerian Keuangan sendiri. Lebih parah lagi, pada 8 Januari 2026, Purbaya membongkar modusnya. Perusahaan-perusahaan ini diduga membeli KTP untuk memalsukan jumlah karyawan. Tapi PPN tidak dibayar. Kerugian negara sangat besar. Satu perusahaan baja saja, potensi pajaknya bisa mencapai 4 triliun rupiah per tahun. Bayangkan kalau puluhan perusahaan. Nama-nama perusahaan sudah di tangan Menteri Keuangan, tinggal menunggu waktu. Langkah Menko Purbaya ini menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana dengan Menteri sebelumnya? Apakah memang tidak tahu atau sengaja melakukan pembiaran? Heboh di dunia birokrasi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil langkah mengejutkan. Sebanyak 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak dirotasi ke kantor di daerah terpencil dan lokasi strategis. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat integritas internal dan menekan praktik penyelewengan. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini rotasi hadiah atau hukuman? Rotasi ini terjadi bersamaan dengan mundurnya pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan Dirut Bursa Efek Indonesia, menandakan gelombang reformasi di sektor keuangan Indonesia. Netizen langsung ramai membicarakannya. Hashtag seperti tagar rotasi pajak dan tagar Purbaya gerak cepat trending di media sosial. Banyak yang menyoroti bahwa langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi. Pengamat ekonomi pun menilai, langkah Menteri Keuangan ini adalah sinyal kuat bahwa integritas birokrasi tidak bisa ditawar. Dan publik berharap, rotasi ini mampu menenangkan investor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak nasional. Bagaimana menurutmu? Apakah ini langkah tegas atau justru mengagetkan? Ikuti terus beritanya. Karena gelombang reformasi di sektor keuangan baru saja dimulai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan melakukan pembenahan total terhadap Direktorat Jenderal Pajak, DJP, akibat penerimaan pajak tahun 2025 yang jauh di bawah target. Realisasi penerimaan hanya mencapai 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target 2.189,3 triliun. Dalam 1-2 bulan ke depan, DJP akan kami rekonstruksi secara menyeluruh, termasuk percepatan implementasi Cortex dan sistem pengelolaan pajak lainnya. Purbaya menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas untuk melakukan reformasi menyeluruh pada DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemeriksaan mendalam Kemenkeu mengungkapkan adanya penyelewengan pajak masif oleh perusahaan baja asal Cina yang beroperasi dengan modus mendirikan badan usaha di Indonesia dan menggunakan identitas fiktif sebagai penduduk asli. Akibatnya, seluruh transaksi perusahaan tersebut lolos dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Pengusaha dan seluruh tim operasionalnya adalah warga negara Cina, bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia. Mereka melakukan transaksi secara tunai langsung dengan klien dan tidak membayar PPN sama sekali. Kerugian negara sangat besar. Kami akan mengambil tindakan tegas dan cepat, jelas Purbaya dengan nada menegangkan. Menurut kajian Kemenko, jika transaksi perusahaan tersebut dapat diserap secara penuh, pemerintah berpotensi mendapatkan penerimaan pajak hingga 4 triliun per tahun dari satu perusahaan saja. Potensi tambahan penerimaan akan lebih besar jika seluruh praktik penyelewengan dapat diatasi. Saya sangat prihatin karena perusahaan asing ini telah beroperasi dengan jelas mencuri keuntungan negara, sementara aparatur pajak dan bea cukai seolah-olah memilih untuk tidak melihat. Jika saya bisa mengetahuinya, mereka seharusnya lebih dulu mengetahui. Oleh karena itu, struktur organisasi dan sistem kerja pada pajak serta bea cukai akan kami atur ulang agar dapat bekerja dengan lebih profesional dan bertanggung jawab, tegas Purbaya. Juga mengatakan kalau misalnya ada backingan ataupun hambatan, ini bisa langsung bilang ke Pak Pur dan seperti apa Pak Iya, saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya berdiem. Saya selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya sama-sama aja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada kasih tahu saya, kita beresin. Karena kita kan ini memang pendapatan negara kan, kita di backing 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal, kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa. Itu lebih tegas Pak? Ya, kita beresin betul, kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa
strategi yang jelas. Menteri Keuangan akan melakukan perombakan besar-besaran jajaran pimpinan DJBC, termasuk mengganti seluruh kepala kantor wilayah Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan guna membenahi penerimaan negara. Jika kinerja tidak membaik dalam 1 tahun, DJBC bisa dibekukan dan fungsi kepabeanan mungkin dialihkan ke swasta, namun pemerintah akan tetap upayakan menjalankannya secara internal dengan bantuan AI. Purbaya baru aja merombak 36 pejabat eselon 2 Kementerian Keuangan. Terus ada 27 orang yang resmi dilantik juga pada hari Rabu kemarin. Dari 36 pejabat itu, 22 orang berasal dari Dirjen Bea dan Cukai, 3 dari Dirjen Perbendaharaan, dan masing-masing 1 dari Dirjen Kekayaan Negara serta Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Katanya sih, bersih-bersih ini dilakuin supaya menjaga integritas birokrasi dan menutup kebocoran penerimaan negara, terutama sektor kepabeanan. Terus Purbaya juga bilang jabatan ini bukan reward dan kalau nggak perform bisa dicopot kapan aja. Wah, bagus nih, apalagi laporan audit internal dan temuan DJBC bilang ada praktik kayak perusahaan asing yang nggak terdaftar sampai under invoicing yang sering terjadi. Ini ngerugi negara loh. Nah, kalau udah bersih-bersih tapi sistemnya masih nggak baik, sama aja. Sekjen HIPMI, Angga Wira bilang pengamanan penerimaan negara nggak bisa bertumpu pada individu. Kalau prosedurnya masih manual, diskresi terlalu besar, terus data belum terintegrasi, siapapun pejabatnya, risikonya tetap sama. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia juga bilang kalau penggantian pejabat bukan satu-satunya solusi tanpa adanya perbaikan sistem yang harus dilakukan menyeluruh. Perlu ada pelurusan komprehensif untuk menutup kebocoran ekonomi. Kini giliran institusi Bea Cukai menjadi sorotan. Purbaya dengan nada berapi-api menegaskan akan melakukan bersih-bersih di tubuh Bea Cukai dan tak segan-segan memecat pejabat yang terbukti korup atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Peringatan keras ini bukan sekadar gertak sambal. Purbaya ingin memastikan bahwa Bea Cukai benar-benar bersih dari praktik-praktik kotor yang merugikan negara dan masyarakat. Ia tidak ingin Bea Cukai menjadi sarang koruptor yang hanya memperkaya diri sendiri. Saya tidak mau menoleh ke belakang, tapi saya beritahu, kalau di Bea Cukai masih ada yang berani main-main, saya sendiri yang akan berhentikan. Tidak ada ampun, tidak ada toleransi. Kita akan sikat habis semua praktik yang tidak benar di Bea Cukai. Jangan harap bisa lolos dari pengawasan kami. Kalau ketahuan langsung pecat, gertak Purbaya dengan nada tinggi. Purbaya menyadari bahwa membersihkan Bea Cukai bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia bertekad untuk melakukan segala cara agar institusi ini menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berjuang untuk membersihkan Bea Cukai dari para koruptor, janjinya. Selain memberikan ancaman pemecatan, Purbaya juga memberikan angin segar bagi para pegawai Bea Cukai yang berkinerja baik. Ia berencana memberikan insentif khusus bagi mereka yang berhasil meningkatkan tax ratio Indonesia ke level 12%. Kalau tax ratio bisa naik ke 12%, saya akan berikan reward yang pantas bagi para pegawai yang berprestasi. Ini adalah bentuk apresiasi kami atas kerja keras mereka, kata Purbaya. Dengan kombinasi cambuk dan wortel, Purbaya berharap dapat memotivasi para pegawai Bea Cukai untuk bekerja lebih baik, lebih jujur, dan lebih profesional. Ia ingin Bea Cukai menjadi institusi yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pesan Purbaya sangat jelas. Para koruptor di Bea Cukai tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Mereka akan terus diburu dan dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, para pegawai yang berintegritas akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang setimpal. Perang melawan korupsi di Bea Cukai telah dimulai. Rotasi pelabuhan mana aja Pak yang lima itu? Yang dirumahkan. Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, sama Sumatera Utara. Berarti fix 5 pejabat di situ bakalan dirumahkan ya Pak? Enggak, sebagian yang di rumah, sebagian enggak. Mereka tergantung bahwa mereka nanti malam. Terus yang menggantikan posisinya itu dari mana Pak? Apakah ditukar yang pajak ke Bea Cukai ke pajak apa gimana? Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik. Ya optimis, harus optimis gitu. Ya, kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu tidak akan mau ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya. Kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita kedepannya menjadi lebih baik. Baik, kita dukung sepenuhnya upaya Purbaya untuk memberikan terapi pada institusi Bea dan Cukai dan juga Dirjen Pajak, supaya iklim investasi dan perdagangan nasional dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.